pagi, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Umam Hidayat dan juga rekan saya. Tentu saja bersama saya Anggun Oktarini, dan dalam 30 menit ke depan pemirsa kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya yang ada di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 edisi Rabu 8 Maret 2023 selengkapnya. Baik pemirsa, untuk mengawali berita pertama pada pagi ini, di sini ada Pengadilan Negeri tidak memiliki kewenangan dalam menangani sengketa pemilu, apalagi untuk memutuskan penundaan pemilu. Di sini Komisi 2 DPR RI meminta KPU untuk tetap berfokus pada pelaksanaan tahapan pemilu 2024 yang sedang berjalan. Beberapa waktu lalu, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengeluarkan putusan yang berdampak pada ditundanya pemilu 2024. Putusan itu seiring dengan diterimanya gugatan Partai Rakyat Adil Makmur terhadap KPU karena dinyatakan tidak memenuhi syarat verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilu 2024. Anggota Komisi 2 DPR RI meminta KPU tetap fokus dalam melaksanakan tahapan pemilu 2024 yang sedang berjalan. Menurut Bagus Adi, jika ada gugatan tentang verifikasi secara administrasi oleh partai politik, seharusnya diajukan kepada Bawaslu maupun Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP, bukan ke Pengadilan Negeri. Pasalnya, Pengadilan Negeri tidak memiliki kewenangan menangani sengketa pemilu, apalagi memutuskan penundaan pemilu. KPU sebaiknya tetap fokus pada tahapan pemilu 2024 yang sedang berjalan, mengingat tahapan dan jadwal pemilu sudah tertuang dalam peraturan KPU sebagai turunan Undang-Undang Pemilu. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah mengambil gawainya orang ini, ya kan, terkait dengan pemilu, ya sudah tentunya kita sudah mempunyai aturan yang jelas. Sampai saat ini nggak ada. Saya melihat suatu pelanggaran-pelanggaran itu yang dilakukan oleh KPU sendiri. Kalaupun ada, ya biarkanlah lembaga yang sudah terkait akan menyelesaikan itu. Jadi itu. Dan saran saya kepada KPU, jangan terganggu dengan putusan itu. On the track, pemilu 2024 berjalan damai. Bagus Adi berharap tidak ada faktor lain yang membuat penundaan pemilu 2024 seperti pendanaan dan kondisi geopolitik di dalam negeri. Rifki Makdudi, TVR Parlemen, melaporkan. Ya pemirsa, di sini kita mengetahui baru beberapa waktu lalu ini ada kebakaran depo, dan guna mencegah terjadinya kembali kebakaran di depo Pertamina, DPR RI pun di sini berharap bahwa seluruh pihak ini untuk memperhatikan kembali dengan SOP dan juga keamanan di sekitar depo. Pada Jumat malam lalu, depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara terbakar. Hingga Senin sore total 18 orang meninggal dunia dan 39 orang dalam penanganan medis. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko meminta adanya evaluasi menyeluruh atas peristiwa tersebut agar tidak terjadi lagi kebakaran di depo Pertamina. Sufmi Dasko menyampaikan rasa berduka terhadap para korban meninggal dan keluarga serta empati pada korban luka-luka. Kejadian kebakaran depo seharusnya bisa diantisipasi dan dihindari jika seluruh pihak memperhatikan SOP dan keamanan di sekitar depo. Menurut Dasko, DPR RI melalui Komisi 7 tentunya akan melakukan kajian dan evaluasi terhadap peristiwa tersebut dengan meninjau langsung ke lokasi kejadian serta memanggil pihak-pihak terkait. Ucapkan duka cita yang mendalam kepada para korban dan keluarganya. Ya kejadian yang seharusnya bisa kita hindari, namun karena sudah terjadi, memang sebaiknya kita adakan evaluasi. Nah, dalam rangka evaluasi tersebut, Komisi 7 akan mendengar atau memanggil mitranya yaitu Pertamina untuk kemudian mendengarkan bagaimana keadaan yang sesungguhnya. Terkait evaluasi terhadap direksi Pertamina, menurut Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko merupakan wewenang Menteri BUMN. Hingga Senin sore, jumlah pengungsi akibat kebakaran depo Pertamina sebanyak 204 jiwa. Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta membuka 2 pusat layanan kependudukan di posko pengungsian Air Petra, Rasela, dan kantor PMI Jakarta Utara bagi warga yang KTP elektronik, kartu keluarga, akta kelahiran, dan akta kematian hangus terbakar. Zikri dan Denus, TVR Parlemen, melaporkan. Urgensi revisi terhadap Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas perlu dilakukan terutama terkait penyetaraan dana bantuan operasional sekolah atau BOS.
Pasalnya selama ini sekolah negeri dinilai mendapatkan berbagai fasilitas, terutama dana BOS yang tidak setara dengan sekolah swasta. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 09. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik, keseharian dalam keluarga, dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI. Dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik. Dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Keseharian dalam keluarga. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di TVR 09. Revisi Undang-Undang Sisdiknas dilakukan bertujuan untuk menyempurnakan sistem pendidikan di Indonesia, terutama terkait penyetaraan antara sekolah swasta dan sekolah negeri. Dalam kunjungan kerja ke SMA 1 Denpasar, Bali, Komisi 10 DPR RI mendapatkan berbagai masukan dan aspirasi. Salah satunya terkait urgensi revisi terhadap Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Agustina Wilujeng Pramestuti mengatakan, revisi Undang-Undang Sisdiknas perlu dilakukan untuk menyempurnakan sistem pendidikan di Indonesia, terutama terkait penyetaraan antara sekolah swasta dan sekolah negeri. Untuk itu perlu pembenahan formulasi melalui revisi Undang-Undang Sisdiknas. Jadi ini memang membuktikan bahwa kondisi pasca pandemi COVID-19 memang harus ada pengaturan-pengaturan baru, terutama yang pertama di pendidikan. Mungkin perubahan undang-undang untuk sistem pendidikan nasional urgent. Hanya saja DPR kan sudah mengajukan, tetapi pemerintah sudah mengajukan, kalau tidak salah hanya 4 fraksi yang menyetujui, 5 fraksi yang lainnya menolak. Hari ini faktanya kita melihat bahwa sekolah negeri itu mendapatkan berbagai macam fasilitas, bosnya sama dengan sekolah swasta. Nah, bagaimana formulanya ini juga harus diatur melalui Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Kalau tanpa undang-undang tentu pemerintah tidak akan berani. Selain itu, Agustina menilai pandemi COVID-19 juga memberikan masukan dan pembelajaran terkait keberhasilan proses belajar mengajar yang dilakukan dalam jaringan atau online. Hal ini juga direncanakan akan dimuat dalam revisi Undang-Undang Sisdiknas. Dari Denpasar, Bali, Dwi Utomo, TVR Parlemen melaporkan. Menilai bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkualitas serta peningkatan kesejahteraan masyarakat tentu dapat menjadi penguat dalam mengantisipasi resesi global. Untuk mengantisipasi resesi ekonomi global yang diprediksi akan terjadi di tahun ini, anggota Komisi 11 DPR RI Kamrus Samad mendorong pemerintah
fokus memacu kualitas pertumbuhan ekonomi. Kamru Samad meminta pemerintah untuk serius dalam merumuskan dan mengimplementasikan strategi untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Perencanaan dan implementasi yang baik dinilai dapat menjadi penguatan untuk mengantisipasi resesi global. Kita mengingatkan pemerintah untuk betul-betul mendesain implementasi kebijakan target pertumbuhan ekonomi tahun ini supaya lebih berkualitas. Berkualitas itu ukurannya adalah setiap 1% pertumbuhan ekonomi harus bisa menciptakan 500.000 lapangan pekerjaan baru. Itu yang belum kita dapat update-nya. Coba lihat di beberapa negara maju seperti Amerika, bahkan setiap bulan mereka mengupgrade berapa warganya yang dapat pekerjaan bulan ini, di sektor mana aja, dan berapa gajinya. Itu jelas sekali setiap bulan. Sehingga transmisi kebijakan untuk hilirisasi industri betul-betul bisa didesain. Lebih lanjut, Kamru Samad menyebut Komisi 11 telah meminta pemerintah menggenjot tax ratio atau penerimaan pajak terhadap PDB. Diketahui tax ratio telah berangsur pulih dalam 15 bulan terakhir pasca mengalami penurunan di tahun 2020. Rifki Makdudi, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, DPR RI berharap adanya keterlibatan berbagai pemangku kepentingan seperti Dinas Pendidikan dan Olahraga terkait pengimplementasian jam masuk sekolah di Nusa Tenggara Timur. Kebijakan Gubernur Nusa Tenggara Timur Victor Laiskodat terkait waktu masuk sekolah pada pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah menuai reaksi dari berbagai pihak. Komisi 2 DPR RI meminta kebijakan tersebut untuk dikaji ulang. Anggota Komisi 2 DPR RI Bagus Adi Mahendra Putra mempertanyakan urgensi dari kebijakan jam masuk sekolah di NTT. Dalam pengambilan kebijakan, pemerintah daerah disebut harus mengacu pada peraturan yang ada di atasnya, yakni undang-undang terkait pendidikan. Saya belum melihat urgensinya di NTT itu anak-anak disuruh sekolah jam 5. Nah itu apa? Apakah itu jam olahraga ataukah jam pendidikan? Nah ini apapun yang diputuskan daerah dan apapun yang diputuskan lembaga itu harus ada rujukan di atasnya, harus sesuai dengan rujukan. Tidak boleh melampaui aturan yang di atasnya ini. Mestinya dalam peraturan ini memanggil semua sekolah. Kan sekolah ada dinas pendidikan dasar dan menengah, ada Disdikpora. Nah ini dipanggil semua, bagaimana jajak pendapatnya. Apakah urgensinya dilaksanakan pendidikan itu jam 5 pagi? Untuk apa? Nah ini harus dilihat. Jangan sampai nanti niatan baik ini yang kemudian karena situasionalnya masih belum mendukung, justru akan menjadi celah-celah dalam melakukan tindakan kejahatan. Bagus juga menyebut pengaturan jam masuk sekolah juga harus mempertimbangkan aspek keamanan siswa serta fasilitas penunjang lainnya seperti penerangan jalan dan transportasi. Tim Liputan, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, di sini Papua merupakan salah satu Nusantara yang memiliki namun amat sangat disayangkan bahwa alam tersebut ternyata tidak berbanding lurus dengan keadaan masyarakat setempat. Bahkan negeri yang berlimpah kekayaan alamnya ini termasuk wilayah termiskin di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS pada tahun 2022, persentase penduduk miskin di Papua tercatat mencapai 26,56%. Dan informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Dan tetaplah bersama kami di TVR 09. Utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Ini kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi. Hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki mesti mriki gelo. Iki kedah adil wae, Pak, tengah-tengah.
menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI. Dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik. Dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Keseharian dalam keluarga. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. Pemirsa masih bersama kami di TVR 09. Tidak hanya mengenai kemiskinan yang tinggi di Papua, dinamika kelompok separatis serta ancaman keamanan menjadi permasalahan bagi pemerataan pembangunan di bumi cendrawasih tersebut. Di sini menyikapi berbagai permasalahan di Papua, DPR RI meminta sikap tegas pemerintah dalam mencari solusi agar percepatan pembangunan Papua dapat segera diwujudkan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Bentangan bumi cendrawasih Papua sejak lama dikenal dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Namun, kondisi ekonomi masyarakat Papua belum seindah panorama alam yang tersaji di sana. Merujuk data Badan Pusat Statistik tahun 2022, Provinsi Papua dan Papua Barat tercatat sebagai daerah termiskin di Indonesia. Tak heran, pembangunan demi pembangunan dilakukan pemerintah untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan di tanah Papua, termasuk dukungan legislasi dari DPR. Tahun 2022 lalu, DPR berkontribusi pada pengesahan Undang-Undang Pembentukan 4 Provinsi baru di Papua. Pemekaran wilayah diharapkan mampu menjamin hak rakyat Papua serta pemerataan pembangunan. Akan tetapi, merealisasikan program pembangunan di Papua tidak semudah membalikan telapak tangan. Faktanya, dinamika kelompok separatis serta ancaman keamanan masih menjadi momok bagi percepatan pembangunan di Papua. Dalam kurun waktu Januari 2010 hingga Maret 2022, tercatat ada 464 korban jiwa. Berkaitan dengan itu, DPR ingin pemerintah bersikap tegas terkait kondisi pertahanan dan keamanan di bumi cendrawasih, terlebih pasca terjadinya kasus penyanderaan pilot Susi Air. Memang itu butuh politik negara. Salah satu yang diperlukan itu adalah arah mana yang ingin dicapai oleh pemerintah, oleh negara ini. Apakah ingin segera diselesaikan secara tuntas? Kalau diselesaikan secara tuntas, pendekatannya juga harus tuntas, ya. Jangan ragu-ragu, tetapi juga jangan hanya melihat dari jauh dari Jakarta saja. Karena Papua ini saya kira kalau dibiarkan nanti akan membesar dan apalagi sekarang tindakannya ya makin lama makin berani ya sampai menyandera pilot asing. Prinsip pembangunan berkelanjutan rencananya akan diterapkan di wilayah Papua. Artinya, pembangunan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hingga masa mendatang. Tidak hanya mempertimbangkan kesejahteraan ekonomi, namun juga memperhatikan masalah sosial dan pelestarian lingkungan. Anggota Komisi 5 DPR RI Robert Rowe bahkan menilai daerah otonomi baru Papua Selatan berpotensi dikembangkan sebagai lumbung pangan. Jangan pikir bahwa sumber daya alam itu
cuman yang namanya material itu, tetapi sumber daya alam yaitu adalah potensi alamnya untuk bisa menghasilkan. Kalau dikelola dengan baik dan memang alamnya mendukung ke depan untuk menjadi lumbung pangan, bukan cuma beras, tetapi semua di sini yang namanya pangan bisa. Pasokan pangan yang memadai memiliki peran sentral dalam mencakupi kebutuhan gizi masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia. Apalagi jumlah kasus kekurangan gizi atau stunting di Papua masih tergolong tinggi, yakni berada di angka 34%. Menyikapi hal itu, Komisi 9 DPR RI mengajak semua pihak untuk bekerja sama dalam menurunkan angka stunting. Tak hanya pangan, tetapi juga perlu fasilitas kesehatan serta dukungan edukasi dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Pemerintah daerah juga yang saya kira mereka punya energi, tinggal bagaimana digerakin, plus sektor swasta, tentu para nakes dan para teman-teman BKBN ini mudah-mudahan bisa lebih terbantu untuk bisa menangani stunting dengan lebih memperkuat berbagai lini. Mulai dari teman-teman remaja putri lebih dicek lebih intensif ya, kemudian mereka yang sudah hamil, kemudian setelah dia melahirkan tentu dia dan anaknya itu harus diintervensi dengan baik soal gizinya, sehingga walaupun angkanya sekarang mungkin tinggi tapi dengan kerja keras semua pihak mudah-mudahan ini bisa dikurangi secara optimal sampai dengan angka 14%. Gangguan keamanan, ekonomi, dan kesehatan menjadi sekelumit rintangan dalam membangun bumi cendrawasih. Sinergi TNI Polri serta arah pembangunan pemerintah diharapkan tidak lagi menggunakan kacamata Jakarta sentris. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Ya, pemirsa, kita beralih menuju perjalanan di Indonesia. Ini salah satunya itu Bali tak hanya identik dengan wisata alam pantai yang memukau mata, ada juga nih sejumlah objek wisata yang tersembunyi dan tidak diketahui oleh wisatawan asing. Dan pemirsa, sekarang tak perlu pusing jika ingin berlibur ke Bali. Pasalnya sudah banyak sekali objek wisata yang bisa dikunjungi, salah satunya yakni Desa Panglipuran, salah satu desa terbersih yang ada di dunia. Dan pemirsa, saat lagi pemirsa akan kita ajak untuk melihat lebih dalam seperti apa sih Desa Panglipuran. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik, keseharian dalam keluarga, dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Utang-utang dulu saya, perih. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Ini kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi, hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen.
Selalu ada yang menarik untuk dikulik dari Bali. Selain cantik secara bentangan alam, Pulau Seribu Pura ini juga kaya akan hasil seni dan budaya. Dan salah satu budaya yang hingga kini masih terjaga adalah Desa Panglipuran. Desa Panglipuran di sini dinobatkan menjadi salah satu desa terbesar di dunia, di mana di sini menjadikan Desa Panglipuran terkenal di kalangan wisatawan. Prestasinya yang diperoleh Desa Panglipuran ini menjadikan Bali semakin terkenal di kancah nasional hingga internasional. Yuk, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita simak informasi seputar Desa Panglipuran dalam segmen Intips, Informasi dan Tips berikut ini. Pesona yang ditawarkan oleh Bali seolah tak ada habisnya. Setiap lokasinya menyuguhkan daya tarik tersendiri yang mampu menyihir para wisatawan untuk kembali lagi. Mulai dari pantainya yang menenangkan, bentangan alamnya yang mengagumkan, pesona bawah lautnya yang spektakuler, keharmonisan masyarakatnya, hingga suguhan kulinernya yang menggoyang lidah. Nah, salah satu lokasi yang wajib masuk ke dalam bucket list pemirsa saat ke Bali adalah Desa Panglipuran yang terletak di Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Namanya tentu sudah tak asing bukan? Sebab Desa Panglipuran adalah desa adat yang menjadi primadona pariwisata di Bali. Bukan tanpa alasan, Desa Panglipuran masuk ke dalam destinasi populer dan wajib dikunjungi karena beberapa keunikan yang dimilikinya. Apa sajakah itu? Yuk kita ulas satu persatu keunikannya. Tahukah pemirsa, ada 3 desa yang dinobatkan sebagai desa terbersih di dunia? Selain Desa Giethoorn di Belanda dan Desa Maulinong di India, nah kita patut bangga nih, karena Desa Panglipuran adalah satu di antaranya. Berkat kebersihan dan kerapiannya, desa wisata yang terletak di Bangli ini juga berhasil menyabet beberapa penghargaan, di antaranya Kalpataru, Indonesia Sustainable Tourism Award pada tahun 2017, dan yang terbaru, destinasi ini masuk dalam Sustainable Destinations Top 100 versi Green Destination Foundation. Wow, keren banget kan? Saat memasuki desa ini, pemirsa akan disambut dengan deretan tanaman hijau. Semakin pemirsa masuk ke area desa, udara dan pemandangan akan semakin terasa sejuk dan asri dengan pemandangan pagar tanaman yang menghiasi seluruh desa. Satu hal yang perlu diperhatikan nih, ketika pemirsa mengelilingi desa ini, dilarang menggunakan kendaraan bermotor ya. Hal ini dilakukan untuk menjaga lingkungan Desa Panglipuran agar bebas dari polusi. Sebagai gantinya, pemirsa bisa mengeksplorasi keunikan Desa Panglipuran dengan berjalan kaki. Selain itu, pemirsa juga dilarang membuang sampah sembarangan. Di Desa Panglipuran sudah disediakan tempat sampah setiap 30 meter. Jadi, nggak ada lagi alasan untuk nggak tertib membuang sampah ya. Sebagai desa adat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai luhur nenek moyang, tata ruang Desa Panglipuran pun mengusung patokan adat yang sudah turun-temurun. Desa Panglipuran dibangun dengan konsep Trimandala, di mana tata ruang desa dibagi menjadi 3 wilayah, yakni Utama Mandala, Madhya Mandala, dan Nista Mandala. Pembagian wilayah tersebut diurutkan dari wilayah paling utara hingga paling selatan. Di wilayah utara ada Utama Mandala. Wilayah ini merupakan tempat suci atau tempat para dewa. Di sini pula lah tempat beribadah didirikan. Di bagian tengah ada zona yang disebut sebagai Madhya Mandala. Zona tengah merupakan pemukiman penduduk, di mana rumah-rumah penduduk dibangun berbanjar di sepanjang jalan utama. Sedangkan wilayah paling selatan disebut dengan Nista Mandala. Tempat ini adalah zona khusus untuk pemakaman penduduk. Keseruan liburan di Desa Panglipuran akan semakin bertambah ketika pemirsa menyusuri hutan bambu yang luasnya mencapai 45 hektar atau sekitar 40% dari luas keseluruhan Desa Panglipuran. Hutan bambu yang mengelilingi desa ini terus dijaga dan dilestarikan sampai saat ini sebagai bentuk pelestarian warisan dari para leluhur dan wujud nyata dalam menjaga keseimbangan antara manusia dan alam.
Masyarakat setempat juga percaya bahwa hutan bambu ini adalah bagian dari awal sejarah keberadaan mereka. Selain itu, hutan bambu ini juga bukan hanya berfungsi untuk memperindah pemandangan saja, namun juga memiliki fungsi sebagai kawasan resapan air. Itulah mengapa hutan bambu ini juga kerap disebut sebagai hutan pelindung desa. Nah, bagaimana pemirsa? Apa sudah cukup ulasan Desa Penglipuran yang tim Intips buat sebagai informasi bagi pemirsa? Kalau pemirsa belum puas, pemirsa bisa langsung loh mengunjungi Desa Penglipuran yang ada di Bali. Dengan segala keindahan alam, keunikan budaya, dan tradisi adat yang masih kental, tentunya pemirsa akan puas saat berkeliling di Desa Penglipuran. Di Desa Penglipuran, pemirsa benar-benar akan merasakan atmosfer Desa Bali yang otentik dan masih asri. Tetapi jangan lupa untuk tetap sopan dan menghormati adat istiadat setempat ya. Sampai jumpa lagi di Intips berikutnya. Tadi kita sudah jalan-jalan ke Bali, ke Desa Penglipuran, bersih banget. Nah ini kalau misalnya Umam nih, udah berencana belum nih ngambil cuti untuk segera jalan-jalan ke Bali? Wow, bisa mungkin nanti ya kita pergi bareng-bareng ke Bali. Waduh, bareng-bareng pemirsa. Nah, itu pasti akan seru sekali. Dan di penghujung acara kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing. Dan untuk melaksanakan fungsi representasi DPR RI menyerap dan juga menghimpun aspirasi masyarakat serta menindaklanjuti dan juga memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Namun sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan Dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Kami ingatkan untuk tetap waspada pada persebaran virus COVID-19 dan tetap patuhi protokol kesehatan. Tentunya di sini segenap kru TVR Parlemen yang bertugas pemirsa mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi hari ini. Saya Anggun Oktarini dan tentu saja bersama rekan saya. Saya Umam Hidayat, sampai jumpa di TVR 09 esok hari. Dan TVR Parlemen, Referensi Indonesia.